91. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main, sambil berlari-lari. Heli, uk, kemari, uk, yoyo yoyo. David bernyanyi dengan semangat sambil menggoyangkan badannya. Giselle tersenyum melihat semangat anaknya. David sudah dikurung di kamar tapi tetap masih bisa ceria. Setelah berbicara dengan Yudi, Giselle memang berusaha menghindar. Dia keluar kamar untuk mengambil makan dan minumnya saja. Selebihnya dia di kamar terus bersama David. David mimik dulu sayang, ujar Giselle memberikan botol minum David. Yaya hihihi, oce David kemudian duduk di samping Giselle. David mengambil botol minumnya dan minum dengan cepat. Senyum Giselle mengembang melihatnya. Giselle mengusap sayang rambut David. Giselle teringat dengan percakapan terakhirnya bersama Yudi. Giselle, izinkan aku menebus semua kesalahanku pada David. Aku ingin minta maaf padanya meski dia belum mengerti. Aku juga ingin menjadi papa yang baik buat David. Tolong bantu aku Giselle. Kata-kata yang Yudi ucapkan sebelum Giselle menutup pintu kamar, dan kata-kata itu juga yang berhasil membuat Giselle berpikir keras. Tidak bisa dipungkiri kalau Yudi adalah papa kandung David. Jika bukan karena Yudi, dia tidak mungkin bisa memiliki David. Apa yang harus mama lakukan nak? Hari ini papa kandung kamu datang dan dia ingin minta maaf. Dia juga ingin menjadi papa yang baik buat kamu. Mama juga tidak ingin menjadi mama yang egois, karena kamu juga berhak mendapatkan kasih sayang dari papa kandung kamu. Batin Giselle. Giselle juga tidak ingin, jika dia keke tidak mau membantu Yudi. Nanti saat David sudah mengerti semua, David malah berbalik marah padanya. Mama eng, oce David tiba-tiba menyadarkan lamunan Giselle. Kenapa sayang? David mau apa? Eng mama. Oce David. David mulai bosan di kamar dan dia juga ingin main dengan motor kesayangannya. David mau keluar. Yaya eng. Giselle menarik sejenak nafasnya. Sepertinya dia gak mungkin lagi bisa menghalangi David bertemu Yudi. Baiklah kita main di bawah. Mama juga mau siram-siram bunga. David mau bantu mama siram bunga. Yaya hihihi, semangat David. Siap anak mama yang paling ganteng. Asteris. Eng hihihi. David tertawa ceria sambil berusaha mendorong motornya. Sedangkan Giselle menyapu halaman dan mencabut rumput liar yang mulai tumbuh. Sesekali Giselle mengejak David bicara dan Giselle berusaha mengabaikan tatapan bibi Alice yang menatap curiga padanya. Giselle sebenarnya ingin mengatakan semuanya pada bibi Alice, tapi nanti saja menunggu waktu yang tepat. Halo David, mau main sama papa? Giselle dan bibi Alice seketika menoleh. Sama halnya dengan David. Begitu melihat Yudi yang berdiri di dekatnya langsung mendorong cepat motornya menghindar dari Yudi. Hai David, kenapa lari? Ayo main sama papa. David naik, nanti papa bantu dorong. Ujar Yudi lagi. No. Oce David sambil terus mendorong motornya ke arah Giselle. Giselle lebih memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya. Giselle tidak ingin ikut campur dan Giselle juga ingin melihat sebesar apa usaha Yudi mendekati anaknya. Apa Yudi benar-benar tulus atau ada maksud lain? Sementara itu bibi Alice juga lebih memilih diam. Dia semakin yakin, kalau antara Yudi dan Giselle memang memiliki hubungan. Tapi dia juga tidak ingin ikut campur selama Giselle tidak bicara dengannya. Karena bagaimanapun Giselle adalah majikannya. David stop, ini papa, David. David main sama papa ya. Pinta Yudi lagi berdiri di depan motor David menghalangi jalannya David. No, lo kok gak mau? David gak mau naik atau David mau digendong papa? No, keke David. Yudi memejamkan sejenak matanya. Ada perasaan sakit di hatinya melihat penolakan anaknya. Tapi Yudi tidak akan menyerah. Yudi akan terus berusaha sampai David mau main dengannya. David, ini lihat papa bawa mainan untuk David. Taraf, mainan motor robot spesial buat David.
ujar Yudi sambil menunjukkan mainan yang dibawanya. David mulai tersenyum melihat kotak mainannya. Apalagi itu ada motor warna birunya. David paling lemah kalau menyangkut motor. Yudi ikut tersenyum, sepertinya usahanya mulai berhasil. David mau. Yaya hihihi, oce David mengangkat tangannya. Yudi memberikan mainannya dan David menerimanya dengan senang hati. David langsung duduk dan berusaha membuka mainannya. David, bilang makasihnya mana? Salim dulu tangan papa. No, oce David lagi tanpa menoleh. Yudi menghela nafasnya. Sepertinya David hanya butuh mainannya saja. Yudi ikut jongkok depan David dan sesekali membantu David membuka mainannya. Eng hihihi, oce David ceria begitu motornya berhasil dia mainkan. David suka, yaya eng hihihi. Kalau suka bilang makasihnya mana? Acici, oce David tanpa menoleh dan semakin asik dengan motor barunya. Eng hihihi. David sampai berputar-putar dan benar-benar mengabaikan Yudi. David, papa pinjam motor David ya. Ujar Yudi naik ke motor aki David, berusaha mencari perhatian David. No, marah David dan berusaha mendorong Yudi. Pinjam David, itu kan David sudah ada motor baru. No, David semakin marah mukanya. Baiklah papa turun, gimana kalau David saja yang naik, nanti papa dorong. No, keke David dan menarik motornya menjauhkannya dari Yudi. Yudi menggaruk kepalanya. Cukup susah juga mendekati David, gak jauh beda dengan Dara. Yudi mengangkat kepalanya begitu menemukan ide yang terlintas dari kepalanya. Yudi kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. David, lihat ini siapa ini. Dia kangen banget sama David. Ujar Yudi sambil mendekatkan ponselnya pada David. No, keke David gak mau melihat. David lebih suka memainkan motor barunya. Baiklah kalau David gak mau. Halo cantik. Ini papa. Cantik papa udah makan. Papa, terdengar celotehan dari ponsel Yudi. Selama beberapa hari ini Yudi memang sudah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Dara. Yudi tidak hanya ingin menebus kesalahannya pada David, tapi pada Dara juga. Yudi akan berusaha menjadi papa yang baik untuk anak-anaknya. David yang semula asik main motor seketika menoleh. Iya cantik ini papa. Papa hihihi. David tampak berbinar mendengar suara itu. David langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Yudi. Yudi diam-diam tersenyum saat David mulai menyentuh lengannya dan ikut menatap ke arah ponselnya. Dedek hihihi, oce David tiba-tiba begitu melihat wajah Dara. Hihihihihi, Dara yang sebelumnya asik memainkan mainannya bersorak girang saat melihat wajah David. Dedek baba. David mengecup layar ponsel Yudi. Yudi tersenyum haru melihatnya. Yudi mengusap pelan rambut David. Maafkan papa David, Dara, papa benar-benar menyesal sudah menyia-nyiakan kalian. Tapi papa janji, mulai saat ini akan menjadi papa yang terbaik buat kalian. Batin Yudi. Giselle yang dari tadi memilih diam, cukup terkejut juga saat mendengar celotehan Dara. Giselle mulai penasaran, bukannya Dara juga takut melihat Yudi. Apa jangan-jangan Yudi memang benar-benar sudah berubah dan kembali seperti Yudi yang dulu? Asteris. Darman yang baru pulang dari rumah sakit tampak heran, saat melihat Yudi dan David main dan tertawa bersama. Sejak Yudi menghubungi Dara, David sudah mau main bersama Yudi. David juga mau memanggilnya papa. Yudi benar-benar tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Darman sampai menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Yudi dan David. David yang sedang naik di punggung Yudi dan Yudi menjadi kudanya. Papa coco hihihi, oce David girang sambil memegang erat baju Yudi. Siap boy, kudanya siap menghantar kemanapun David mau, huik. Ujar Yudi menirukan suara kuda. Ik hihihi. David mengikuti Yudi. Yudi tertawa senang mendengarnya dan mereka berdua benar-benar menikmati keseruannya sampai gak sadar ada Darman yang memperhatikan mereka.
Darmen masih terus terdiam. Entah kenapa ada perasaan tidak rela di hatinya melihat David dan Yudi tertawa bersama. Ada apa dengan dirinya? Bukankah seharusnya dia senang melihat David tertawa bersama Yudi? Yudi sepupunya itu berarti dia omnya David. Giselle yang sedang turun tangga terkejut melihat Darmen terdiam depan pintu. Sejak kapan Darmen pulang? Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat. Ada perasaan was-was di hati Giselle. Giselle menarik pelan nafasnya dan berusaha bersikap seperti biasa. Giselle mempercepat langkahnya menghampiri Darmen. Sudah pulang?" tanya Giselle berusaha tersenyum tulus. Iya sayang," ujar Darmen menyambut tangan istrinya. Tidak lupa juga Darmen mengecup kening Giselle. "Itu sejak kapan David mau main bersama Yudi?" "Dari tadi sore jawab Giselle apa adanya. "Tumben dia mau main sama Yudi. Yudi juga tumben-tumbenan mau digituin sama anak kecil. Sama anak kandungnya saja dia cuek banget. Namanya juga manusia bisa berubah jadi lebih baik atau lebih jahat." Mungkin Yudi sudah menyadari kesalahannya dan berusaha jadi papa yang baik. "Papa yang baik, maksud kamu?" Bersambung 92. "Aku jelaskan sambil jalan saja, sebaiknya mandi dulu," ujar Giselle sambil menggandeng tangan Darmen. "Aku belum nyapa David, biarkan saja dulu dia main Takutnya kalau dia lihat dia minta main sama jadi lama lagi mandinya." "Baiklah aku nurut saja apa kata istriku yang cantik ini, Kap," ujar Darmen kemudian mengecup pelipis Giselle. Giselle hanya tersenyum. Darmen merangkul Giselle sambil menaiki anak tangga. "Sayang, ayo jelaskan apa maksud kamu jadi papa yang baik," tagih Darmen sambil melangkahkan kakinya. "Jadi gini aku tadi menelpon babysitter Dara, menanyakan kabar tentang Dara. Katanya Dara sangat baik dan sudah 1 minggu belakangan ini, Yudi juga sangat perhatian padanya. Dara bahkan sempat beberapa kali dibawa jalan-jalan ke taman oleh Yudi." Jelas Giselle. Giselle memang sengaja menghubungi babysitter Dara, karena sangat penasaran dengan telepon itu. Ada perasaan senang di hati Giselle, kalau ternyata Yudi memang benar-benar berubah dan peduli pada Dara. "Benarkah? Itu kabar yang sangat bagus sayang. Aku ikut bahagia mendengarnya. Semoga saja Yudi memang benar-benar berubah dan sayang pada Dara," ujar Darmen sambil membuka pintu kamar mereka. "Amin. Oh iya tadi kenapa diam berdiri di situ?" tanya Giselle sambil meletakkan tas Darmen di meja. "Aku cemburu sayang," jujur Darmen kemudian memeluk Giselle dari belakang. "Cemburu kenapa?" bingung Giselle. "Entahlah. Mungkin karena aku terlalu sayang pada David, jadi saat melihat David akrab dengan Yudi, ada perasaan tidak rela di hatiku." "Menurut kamu, apa perasaanku ini wajar?" tanya Darmen sambil mengeratkan pelukannya dan sesekali mengecup rambut Giselle. Giselle terdiam mendengarnya. Darmen bahkan belum tahu kalau Yudi adalah papa kandung David. Lalu bagaimana nanti kalau Darmen sudah mengetahui semuanya? Memikirkannya saja sudah membuat Giselle pusing 7 keliling. "Sayang, kenapa kamu diam saja? Apa menurut kamu perasaanku ini terlalu berlebihan?" Ya kalau menurutku sedikit berlebihan juga sih. Kenapa juga harus cemburu? David hanya anak kecil, dan sendiri tahu bagaimana David. Dia baru-baru ini merasakan perhatian seorang papa. Jadi semakin banyak yang sayang padanya. Bukankah itu lebih baik? "Kamu benar juga sayang, aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran begitu. Harusnya aku senang anakku banyak yang sayang. Emang aneh aku ini." "Nah itu tahu. Udah sebaiknya mandi dulu. Biar pikirannya segar dan gak mikir yang aneh-aneh lagi." "Mandi bareng?" ujar Darmen sambil mengecup leher Giselle. "Aku udah mandi tapi aku belum. Makanya mandi." "Maunya mandi bareng?" keke Darmen dan semakin melancarkan aksinya. Aku udah mandi haha." Giselle tidak kuat menahan tawanya saat Darmen mulai mengusap-usap perutnya. Darmen ikut tersenyum,
dia sangat tahu apa yang menjadi titik lemah istrinya. Mandi bareng atau di sofa dulu, bisik Darmen dan tangannya sudah kemana-mana. Iya kita mandi bareng, ngalah Giselle yang sudah gak kuat menahan serangan Darmen. Bagus ini baru istri peka, ujar Darmen sambil membawa Giselle ke gendongannya. Giselle hanya tersenyum. Memang paling bisa ini suaminya kalau menyangkut yang satu itu. Kiss sayang, pinta Darmen. No, oke. Aku balas di kamar mandi sampai kamu gak bisa nafas. Haha, asteris. Darmen dan yang lainnya sedang makan malam. Darmen seperti biasa duduk di kursi utamanya, sedangkan Giselle dan Yudi duduk di depan kiri dan kanannya. Darmen kembali terheran saat melihat Yudi yang begitu perhatian pada David. Yudi bahkan dengan senang hati menggantikan peran Giselle menyuapi David. Kenapa Brother? Tanya Yudi yang sadar kalau Darmen diam-diam memperhatikannya. Enggak, hanya heran saja, kenapa lo tiba-tiba perhatian pada David? Giselle yang sedang makan ikut menoleh. Dia selalu was-was. Takut-takut Yudi mengatakan semuanya sebelum dia yang mengatakannya. Ya lagi pingin saja, sekalian gue belajar jika gue punya anak laki-laki nanti. Memangnya Ayu sedang hamil? Gak juga, kami mau cerai malahan. Apa? Cerai? Kaget Darmen. Biasa saja Brother, lo jelas tahu kalau kami dijodohkan. Kami juga sudah mencobanya, dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lagian Ayu bukan tipe istri idaman gue, dia terlalu cinta karirnya dan gue gak suka perempuan seperti itu. Terus lo mau perempuan seperti apa? Giselle, jawab Yudi santai. Uhuk. Giselle yang sangat terkejut, sampai terbatuk-batuk, tersendat makanannya. Giselle kembali melotot saat Darmen dan Yudi dengan kompak memberikan air minum untuknya. Darmen yang sebelumnya merasa biasa kembali heran melihat tingkah Yudi. Kenapa Yudi ikut perhatian juga pada istrinya? Sementara itu Giselle yang tidak ingin Darmen semakin curiga, mengambil gelas pemberian Darmen, kemudian meminumnya dengan cepat. Sedangkan Yudi yang sadar dengan tingkahnya yang terlalu berlebihan, menurunkan perlahan gelasnya dan Yudi kembali fokus pada David. Makasih ujar Giselle setelah dia merasa lega. Iya sama-sama, apa sudah lebih baik? Iya jawab Giselle pelan. Baguslah, ujar Darmen. Darmen kembali menatap Yudi. Yudi apa maksud lo, kalau lo suka perempuan seperti Giselle? Tanya Darmen lagi. Gue hanya bercanda Brother, lagian lo juga biasanya suka bercanda, kenapa jadi serius begini? Kalau menyangkut istri dan anak gue, gak ada yang namanya bercanda Yudi. Ya maaf Brother, kakak ipar aku juga minta maaf. Iya, kompak Darmen dan Giselle. Darmen kembali melanjutkan makannya dan sesekali menatap Giselle, Yudi dan David. David terlihat anteng banget makan makanannya dan sesekali menerima suapan dari Yudi. Sedangkan Giselle kebanyakan menundukkan kepalanya. Mata Darmen seketika membola saat Giselle mengambil sayur, bertepatan dengan Yudi yang juga mau mengambil sayur. Yudi sampai menggenggam tangan Giselle. Tidak hanya Darmen, Giselle dan Yudi juga sama terkejutnya. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat sekaligus gugup karena ada Darmen di dekatnya. Sementara itu Yudi tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Akhirnya dia biasa menggenggam kembali tangan Giselle. Ini kebetulan yang sangat menguntungkan untuknya. Seandainya waktu bisa diulang kembali, dia tidak akan pernah melepas genggaman tangan itu. Giselle yang sadar dengan posisinya, berusaha menarik tangannya. Mata Darmen semakin membola, saat Yudi tidak kunjung melepaskan tangan Giselle. Parahnya lagi, Yudi semakin mengeratkan genggamannya. Yudi tangan kamu. Tegur Darmen yang tidak rela melihat tangan istrinya dipegang. Maaf kakak ipar, ujar Yudi melepas genggamannya begitu tersadar dari lamunannya. Tidak apa-apa, ujar Giselle menyembunyikan tangannya dan menundukkan kepalanya. Perasaan Giselle semakin gak karuan rasanya.
Bagaimana nanti jika Darmen tahu kalau Yudi adalah mantannya? Apa Darmen akan tetap bersikap sesantai itu, atau malah menghajar Yudi? Sementara itu Darmen diam-diam semakin menatap heran tingkah istrinya dan Yudi. Dari gerak-gerik mereka jelas sekali terlihat canggung, dan canggungnya ini lain, seperti menyembunyikan sesuatu. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka selama aku tidak ada? Sikap Yudi juga sangat aneh, bukan Yudi banget kalau tiba-tiba jadi perhatian seperti itu. Apalagi David yang notabene adalah anak Giselle dan bukan anak kandungku. Sepertinya aku harus menanyakan Bibi Alice. Maaf Giselle, bukan aku tidak percaya pada kamu, tapi aku tidak bisa percaya pada Yudi. Terlebih sebentar lagi dia akan jadi duda. Batin Darmen. Darmen jadi menyesal, harusnya gak usah saja dia kasih izin Yudi menginap di rumahnya. Papa mimik. Oce David menyadarkan Darmen. Lagi-lagi Yudi dan Darmen dengan kompak memberikan gelasnya. Papa hihihi. Oce David ceria melihat kedua gelas itu, kemudian mengambil gelas pemberian Yudi. Darmen kembali terdiam menatap David. Lagi-lagi ada perasaan tidak rela muncul di hatinya, saat David lebih memilih gelas pemberian Yudi. Yudi sampai menggaruk kepalanya. Darmen kemudian meletakkan gelasnya dengan perlahan dan kembali melanjutkan makannya. Mereka kembali makan dan kali ini lebih banyak diamnya. Masing-masing sibuk dengan pikirannya masing-masing. Asteris. Setelah selesai makan, Giselle menina bobok David. Yudi juga memilih langsung masuk kamar tamu. Sedangkan Darmen yang terus kepikiran dengan kejadian di meja makan memilih menemui Bibi Alice. Bibi, boleh kita bicara sebentar? Tanya Darmen. Bibi Alice yang sedang membuat teh seketika menoleh. Tentu saja boleh Tuan. Tuan mau dibuatkan teh sekalian? Boleh Bi, saya tunggu di meja makan. Baik Tuan. Hanya dalam hitungan menit Bibi Alice selesai membuat tehnya dan menghampiri Darmen. Silakan Tuan, ujar Bibi Alice sambil meletakkan gelasnya. Makasih Bi. Sama-sama. Tuan mau bicara apa? Begini Bi, saya hanya heran saja melihat tingkah Yudi yang tidak biasa. Apa selama saya pergi terjadi sesuatu antara Yudi, Giselle dan David? Bibi Alice tampak kaget mendengar pertanyaan tuannya. Haruskah dia mengatakan pada Darmen tentang kecurigaannya atau memilih diam? Bersambung. 93. Bibi Alice, kenapa diam saja? Kalau memang terjadi sesuatu, katakan pada saya Bi. Bibi peduli pada saya kan? Bibi pastinya gak mau terjadi sesuatu yang tidak baik pada rumah tangga saya dan Giselle kan? Tanya Darmen lagi saat Bibi Alice hanya diam saja. Tentu saja Tuan, saya sangat peduli pada Tuan, Giselle juga David. Saya ingin melihat kalian selalu bahagia. Sebenarnya gak ada terjadi antara dan Yudi dan Giselle. Giselle kembali ke rumah saat hari menjelang siang, dan dia juga mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Dia bahkan jarang sekali bicara dengan dan Yudi. Hanya saja, dan Yudi yang sedikit berbeda. Dia perhatian sekali pada David. Dia sampai membawa mainan untuk David dan mengajak David main. Kalau dipikir-pikir itu suatu yang wajar, David keponakannya. Tapi kalau Bibi boleh saran, jika memang Tuan merasa kurang nyaman dengan keberadaan dan Yudi, sebaiknya suruh dia nginap di hotel saja. Jelas Bibi Alice seadanya. Bibi Alice tidak mau memberitahukan semua kecurigaannya, karena dia tidak ingin terlalu ikut campur masalah tuannya. Dia juga tidak mau Darmen sampai salah paham pada Giselle. Terima kasih Bi penjelasannya, saya jadi lebih tenang sekarang. Saran Bibi boleh juga, memang sebaiknya Yudi menginap di hotel saja. Kalau hanya saya di rumah ini tidak masalah, tapi sekarang ada Giselle. Giselle mungkin gak nyaman ada Yudi di sini, hanya saja dia gak berani terus terang karena merasa gak enak. Nah benar itu Tuan, kalau Bibi di posisi Giselle juga sama. Apalagi dan Yudi masih muda dan ganteng lagi. Kalau Giselle gak kuat iman, bisa jadi dia berbuat aneh-aneh.
Sekarang zaman edan tuan, perselingkuhan banyak terjadi di mana-mana. Mata Darmen membola mendengarnya. Darmen jadi teringat perkataan Giselle kalau Yudi lebih tampan darinya. Mana Yudi juga calon duren. Ditambah lagi, perempuan idaman Yudi seperti Giselle. Pikiran Darmen jadi kemana-mana. Sekali lagi terima kasih penjelasannya. Kalau begitu saya ke kamar dulu. Ujar Darmen sambil bangkit dari duduknya. Sama-sama, tuan tehnya gak dibawa. Buat Bibi saja, biar Bibi makin gemuk. Canda Darmen. Bibi Elis hanya tersenyum mendengarnya. Darmen mempercepat langkahnya agar segera sampai di kamarnya. Senyum Darmen mengembang begitu melihat Giselle sedang main ponsel di kasur mereka. Dari mana? Tanya Giselle begitu menyadari kedatangan Darmen. Dari bawah sayang. Kamu lagi ngelihatin apa? Serius banget main ponselnya. Ujar Darmen sambil naik ke kasur. Darmen merebahkan tubuhnya kemudian menarik Giselle bersandar padanya. Lagi lihatin Instagram. Ini Umi posting foto sama gebetannya dan ternyata gebetannya salah satu teman A. Ujar Giselle. Benarkah? Siapa? Andre. What? Keget Darmen. Kenapa memangnya? Apa Andre udah punya istri atau pacar gitu? Gak sayang, Andre itu duda. Apa duda? Gantian Giselle yang kaget. Bercanda sayang, Andre single dan belum pernah menikah. Hanya saja sudah pernah hampir nikah, udah nentuin tanggal juga. Tapi ya gitu, menuju hari H calonnya itu kedapatan selingkuh dengan mantan pacarnya, jadi Andre memilih mundur. Selingkuh dengan mantannya A? Tanya Giselle kembali kaget. Iya, kenapa kamu kaget? Apa kamu juga ada rencana selingkuh dengan mantan kamu? Tanya Darmen santai. Giselle seketika gugup mendengarnya. Giselle sama sekali tidak pernah kepikiran ke arah sana. Hanya saja Giselle mulai khawatir, jangan-jangan Darmen mulai curiga dengan hubungan masa lalunya bersama Yudi. Apa ini saatnya Giselle mengungkapkan semua? Hai Giselle, kenapa kamu diam saja? Aku bercanda sayang, aku percaya kamu ini bukan perempuan yang seperti itu. Ujar Darmen mengusap pundak Giselle kemudian mengecup pelipis Giselle. Giselle masih diam, dia benar-benar sudah ingin mengungkapkan semuanya. Hanya saja Giselle tiba-tiba teringat dengan keberadaan Yudi. Yudi ada di rumah ini, dan Giselle gak mau Darmen marah dan langsung memberi pelajaran pada Yudi dan parahnya lagi sampai mengusirnya dari rumah ini. Giselle memang pernah marah banget pada Yudi, tapi saat mendengar Yudi yang ingin menebus kesalahannya pada David, Giselle mulai luluh. Apalagi Yudi benar-benar memperlihatkan ketulusannya. Di satu sisi, Giselle tulus ingin sekali memberi kesempatan itu. Giselle ingin Yudi benar-benar berubah dan membuktikan kalau dia bisa jadi papa yang baik untuk David. Tapi di sisi yang lain, Giselle juga takut Darmen semakin salah paham padanya. Sayang, hei Giselle, kenapa kamu makin diam saja Hem? Kamu lagi gak menyembunyikan sesuatu dari aku kan? Tanya Darmen lagi. Oh sebenarnya ada yang mau aku omongin A. Ujar Giselle pelan. Apa itu? Tanya Darmen menatap Giselle. Begini A, aku mau minta pendapat A. Kalau misalkan papa kandungnya David datang, dan dia minta maaf. Dia mau menebus semua kesalahannya pada David. Dia mau jadi papa yang baik buat David. Apa A keberatan? Darmen mengangkat alisnya dan terus menatap Giselle. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa mantan kamu itu datang menemui kamu? Anggap saja begitu A. Maksud kamu anggap apa? Apa jangan-jangan di belakangku kamu bertemu dengannya? Giselle kembali gugup, bagaimana dia harus menjawabnya? Giselle jawab, ujar Darmen mulai tidak sabar. Aku gak bertemu dengannya di belakang A. Hanya saja dia menemui orang tuaku dan bilang dia menyesal, dia juga minta maaf. Ujar Giselle yang tidak sepenuhnya berbohong. Giselle takut Darmen marah, makanya sengaja bawa-bawa nama orang tuanya sebagai alasan. Benar begitu, terus apa dia hanya ingin menebus kesalahannya pada David?
Dia tidak meminta supaya kamu kembali padanya kan? Giselle semakin gugup. Giselle sampai mengepalkan tangannya di bawah selimut. Giselle jawab, ujar Darmen. Darmen membawa Giselle duduk di kasur dan kembali menatap Giselle. Darmen tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Darmen juga jadi teringat dengan nomor baru, juga kata rindu itu. Iya, dia mau kami bersama lagi. Lirih Giselle. Giselle langsung menundukkan kepalanya tidak berani menatap Darmen. Mata Darmen membola mendengarnya. Ingin rasanya dia marah, tapi marah pada siapa? Giselle juga tidak salah di sini. Maaf ujar Giselle lagi tanpa berani menatap Darmen. Darmen menarik nafasnya pelan. Darmen kemudian meraih tangan Giselle dan menggenggamnya erat. Tidak ada yang perlu dimaafkan sayang, ini bukan salah kamu. Kapan dia datang menemui orang tua kamu? Ujar Darmen berusaha setenang mungkin. Dia baru datang hari ini Untuk itu aku mau meminta pendapat Jika merasa keberatan, aku akan berusaha menjelaskan padanya supaya jangan datang menemui David. Ujar Giselle masih terus menunduk. Darmen mengeratkan genggaman tangannya dan kembali menarik nafas pelan. Jika boleh jujur, aku sedikit merasa keberatan sayang, tapi aku juga gak mau jadi papa yang egois untuk David. David berhak mendapat kasih sayang dari papa kandungnya. Hanya saja, tentang dia yang meminta kamu kembali padanya aku benar-benar keberatan. Bila perlu aku akan memberinya pelajaran detik ini juga. Sekarang aku tanya pada kamu, apa kamu ada rencana kembali padanya? Tentu saja enggak jawab Giselle cepat. Makasih sayang. Satu pintaku jangan pernah berubah pikiran, dan tetaplah berada di sampingku hingga akhir. Iya terus untuk masalah David, kita harus bagaimana? Begini saja, pertemukan aku dengan laki-laki itu. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Aku juga ingin melihat ketulusannya. Satu lagi aku ingin memberi peringatan padanya supaya dia tidak lagi berharap pada kamu. Beneran akan bicara baik-baik dengannya. Tidak akan menghajarnya kan? Sebenarnya kalau boleh jujur, aku ingin sekali memberi pelajaran padanya sayang. Terlebih saat mengingat semua yang dilakukannya pada kamu dan David. Hanya saja aku mencoba berpikir dari pihaknya dia. Dia pasti punya alasan kenapa melakukan itu semua. Ada sedikit perasaan lega di hati Giselle. Semoga saja Darmen memang benar-benar tidak menghajar Yudi. Baiklah nanti saat dia datang lagi, aku sampaikan padanya kalau ingin bicara dengannya. Ujar Giselle. Bagus, dan tolong bilang juga padanya, kalau dia memang laki-laki jangan takut bertemu dengan aku. Iya sekali lagi terima kasih sudah sabar. Sama-sama sayang, untuk kamu dan David aku akan selalu sabar, kecuali kalau kalian melakukan kesalahan yang fatal. Makanya kalau ada masalah apapun itu, bicarakan dulu denganku, supaya kita bisa cari solusi bersama. Iya boleh peluk. Tentu sayang, kamu boleh memelukku sepuas yang kamu mau. Ujar Darmen merentangkan tangannya. Giselle tersenyum tipis kemudian masuk ke pelukan Darmen. Mas Yudi, untuk kali ini aku mohon kerjasamanya. Aku benar-benar tidak mau bohong lagi pada Darmen. Aku ingin dia segera tahu tentang David. Batin Giselle. Bersambung. 94. Pagi hari tiba, Giselle, Darmen dan David keluar bersama dari kamar. David digendong Darmen, sedangkan Giselle jalan di samping Darmen sambil menggandeng tangan Darmen. Papa, oce David sambil mengusap pipi Darmen. Kenapa? David mau apa? Tanya Darmen sambil melangkahkan kakinya. Acela papa ya. Darmen dan Giselle seketika menoleh kemudian tersenyum. Maksud David apa Papa gak ngerti. Maksud David nanti pulang jangan lupa bawa oleh-oleh papa. Makanan yang yummy-yummy, iya kan sayang? Ujar Giselle ngarang sendiri. Ya nyam-nyam papa. Oh David mau makanan enak, siap jagoan. Nanti papa bawa makan untuk David. David mau berapa satu?
2 atau 3. Tunjukkan tangannya dong nak, banyak papa, gitu. Anyanya papa hihihi, Oce David sambil merentangkan tangannya. Giselle dan Darmen kembali tersenyum. Mau makan banyak terus ini anak papa. Awas nanti ini perutnya makin buncit, pipinya juga makin tembem. Ujar Darmen sambil mengecup pipi David. Popo hihihi, iya David gak apa-apa, mama yang apa-apa. Mama sampai capek gendong David terus. Ujar Giselle. Popo hihihi, Oce David lagi. Dasar ini anak papa, ujar Darmen kembali mengecup pipi David. Hihihi, David hanya tertawa dan balas mengecup pipi Darmen. Apa Yudi belum ada turun? Tanya Darmen begitu mereka sampai di meja makan. Sudah turun tuan, dia sudah pergi tadi subuh. Jawab Bibi Elis. Pergi. Kaget Darmen. Tidak hanya Darmen, Giselle juga sama kagetnya. Kalau Yudi pergi, bagaimana dengan rencananya? Bisa-bisa batal lagi ini. Iya tuan, tapi sepertinya dia masih kembali. Dia tadi berpesan kalau kamarnya jangan dulu dirapikan. Oh, baiklah kalau begitu ayo kita sarapan. Ujar Darmen sambil meletakkan David di baby chef-nya. Diam-diam Giselle merasa lega. Semoga saja Yudi datangnya lebih cepat, agar dia bisa bicara dengan Yudi. Giselle dan yang lainnya sarapan dengan tenang, dan hanya sesekali terdengar ocehan dari David. Setelah selesai sarapan, Giselle dan David, seperti biasa menghantar Darmen sampai ke pintu. Kalian baik-baik di rumah ya sayang, kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Ujar Darmen sambil mengusap pipi Giselle. Iya juga hati-hati dan semangat kerjanya, dan kalau sudah selesai segera pulang. Ujar Giselle tersenyum. Darmen ikut tersenyum dan membawa Giselle ke pelukannya. Tentu saja sayang, aku gak bisa lama-lama berjauhan dari kamu. Aku pasti akan sangat merindukan kamu, ujar Darmen sambil mengecup rambut Giselle. Jangan aneh-aneh deh, cuma pergi kerja ini. Protes Giselle manja. Tetap saja sayang, walau hanya dalam hitungan jam, aku selalu merindukan aroma tubuh ini. Ujar Darmen kembali mengecup rambut Giselle. Jangan lebay, ujar Giselle tersenyum dan berusaha melepas pelukan Darmen. Iya sayang, kamu ini. Harusnya kamu bangga suami kamu yang tampan ini selalu merindukan kamu. Canda Darmen. Iya, ini jadi berangkat kerja gak sih? Gak usah saja deh ya, aku kerja di kamar saja buat adik untuk David. Giselle kembali protes. Haha, Darmen hanya tertawa mendengarnya. Giselle menyun melihatnya. Bibir kamu ini sayang, jangan sampai aku hilaf di sini. Ujar Darmen tersenyum sambil menarik gemas bibir Giselle. Giselle seketika bersikap biasa. Bisa gawat kalau Darmen benar-benar hilaf. Senyum Darmen semakin mengembang melihatnya. Udah aku bisa benar-benar hilaf kalau di sini terus. David, papa berangkat kerja dulu ya jagoan. Ujar Darmen beralih menghampiri David. Ya, Oce David tanpa menoleh. David terlalu asik dengan motor barunya. Ini kalau sudah bertemu mainan, papanya langsung terabaikan. David salim papa dulu, ujar Darmen sambil mengulurkan tangannya. David menyambut cepat tangan Darmen. Baba, David mengecup cepat tangan Darmen dan kembali sibuk dengan motornya. Darmen tersenyum dan mengusap rambut David. Sayang aku pergi dulu. Dadah David, ujar Darmen kemudian jalan menuju mobilnya. Hati-hati, dan pulangnya jangan lupa bawa martabak. Martabak lagi. Iya hehe, siap sayang. Asteris. Jam demi jam berlalu, Giselle sudah mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Sesekali Giselle juga mengajak David main sambil bercanda. Begitu juga dengan Darmen. Darmen yang baru saja selesai dengan pasiennya, memilih kembali ke ruangannya. Rudy ke ruangan saya sekarang, ujar Darmen di intercomnya begitu dia sampai di ruangannya.
Darmen membuka jas kedokterannya kemudian duduk di kursi kebesarannya. Darmen menarik nafasnya sebentar. Darmen teringat dengan percakapannya bersama Giselle. Jika Giselle ingin mempertemukannya dengan mantannya, itu berarti satu masalahnya akan selesai, dan Darmen tidak perlu lagi menyelidiki masa lalu Giselle. Darmen jadi teringat dengan kejadian malam itu, saking takutnya kehilangan Giselle, dia sampai berpikir yang enggak-enggak pada Giselle. Tok tok tok, masuk, suruh Darmen saat ada yang mengetuk pintu ruangannya. Selamat sore Pak. Iya sore, silahkan duduk Rudy. Iya Pak, jadi bagaimana perkembangan pencarian kamu, sudah sejauh mana? Apa belum ada titik terang juga? Belum ada Pak. Orang-orang pemilik nomor baru itu selalu berbeda-beda. Bahkan ada yang pengamen juga. Dan semuanya alasannya sama, kalau ponsel mereka pernah dipinjam orang tidak dikenal. Baiklah, dan apa semua pemilik nomor itu sudah kamu temui? Sudah Pak. Darmen tampak memijat pelepisnya. Siapa sebenarnya yang suka menghubungi Giselle? Darmen yakin meski nomornya berbeda-beda tapi orangnya hanya satu. Darmen benar-benar gak bisa melupakan kata-kata rindu itu. Meski hanya beberapa kata, itu cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Oh iya Pak, tentang masa lalu Ibu Giselle. Hentikan saja mencari tahu tentang masa lalu Giselle. Kamu sebaiknya fokus saja ke nomor-nomor itu. Jawab Darmen cepat. Tapi Pak, saya sudah dapat banyak informasi tentang masa lalu Ibu Giselle. Darmen yang sebelumnya tidak tertarik seketika menatap bawahannya. Benarkah? Iya Pak, dan ini sudah saya bawa bukti-buktinya. Ujarnya sambil memberikan map yang dibawanya pada Darmen. Darmen membuka isi map itu. Darmen mengangguk-anggukkan kepalanya saat melihat foto-foto teman-teman Giselle. Darmen hampir kenal semua teman-teman Giselle. Darmen tersenyum tipis saat melihat ada satu foto Giselle saat dia di Cicadas. Meski hanya pakai pakaian rumah sederhana dan rambut diikat asal, Giselle selalu terlihat cantik di matanya. Jadi seperti ini kondisi Giselle saat di Cicadas. Batin Darmen tersenyum. Senyum di wajah Darmen seketika memudar begitu melihat foto Yudi. Kenapa bisa ada foto Yudi di sini? Gumam Darmen dan terus melihat foto-foto yang lain. Mata Darmen membola, begitu melihat ada beberapa foto Giselle bersama Yudi. Ada juga foto mereka bersama teman-teman Giselle di puncak dan terlihat senyum bahagia di wajah mereka. Dan yang terakhir yang paling membuat Darmen shock, saat melihat foto Giselle, Yudi, Babah, Bunda dan teman-teman Giselle saat sidang kelulusan Giselle. Giselle terlihat tersenyum begitu lepas sambil membawa buket bunga. Jantung Darmen seketika berdebar cepat dan tangannya terkepal erat. Ini dari mana kamu dapat foto-foto ini? Lirih Darmen berusaha menahan amarahnya. Dari akun media sosial teman-teman Ibu Giselle Pak, dan itu masih banyak foto yang lain. Saya juga sudah mencari tahu dari komen-komen mereka dan foto yang lain. Ternyata mereka sempat pacaran 3 tahun dan putus 2 tahun yang lalu. Setelah putus Ibu Giselle pindah ke Cicadas. Dia hamil dan melahirkan David. Saya juga ada dapat info dari tetangga Ibu Giselle yang di Cicadas. Kalau Pak Yudi dan ibunya pernah datang ke sana dan ingin mengambil David dari Giselle. Jelas Rudy. Tangan Darmen semakin terkepal erat. Nafasnya berhembus cepat. Sudah cukup semua. Kamu bisa keluar sekarang. Ujar Darmen memejamkan matanya menahan amarahnya. Baik Pak, saya permisi. Ujar Rudy sopan kemudian keluar dari ruangan Darmen. Rudy menutup kembali ruangan Darmen dengan perlahan. RGHTT, Bruk Perang. Darmen yang sudah tidak kuat menahan amarahnya, melempar semua yang ada di mejanya. Darmen mencengkram erat pinggir mejanya. Darmen benar-benar tidak menyangka kalau Giselle setega itu padanya. Giselle, kenapa kamu tega membohongiku Giselle? Tega-teganya kamu menusukku dari belakang. Ini rasanya sangat sakit Giselle. Marah Darmen. Darmen semakin mencengkram erat mejanya.
Apa yang dilakukan oleh Giselle jauh lebih menyakitkan dari apa yang dialaminya saat dengan Dian dulu. Darman yang selama ini mencintai Giselle dengan tulus. Tapi pada kenyataannya tidak dengan Giselle. Giselle bahkan sengaja tidak mau memberitahu tentang Yudi. Padahal jelas-jelas ada Yudi di sekitar mereka. Darman jadi teringat dengan sikap aneh Giselle saat ke rumah Yudi. Darman juga akhirnya tahu kenapa Mami Nindi sangat tidak suka pada Giselle. Terjawab sudah semua yang buat Darman bertanya-tanya selama ini. ARGHTT. Kalian semua jahat. Perang. Bersambung. 95. Mama hihihi. David tertawa ceria saat Giselle mengajaknya main bola di halaman belakang. Iya. Ayo tendang David. Yang kuat sayang. Ujar Giselle menyemangati anaknya. Yaya hihihi. David semakin tertawa senang saat dia mengejar bola dan berhasil mendapatkan bolanya. Mama bilang tendang David, bukan dipegang. Protes Giselle saat David memeluk bola. Yaya hihihi, oce David dan berusaha menendang bolanya. Buruk, hahaha. Giselle dan David tertawa senang begitu David jatuh saat berusaha menendang bola. Hai, kalian seru sekali main bolanya, papa ikutan dong. Giselle yang sedang tertawa seketika menghentikan tawanya begitu melihat Yudi. Sedangkan David makin bersorak girang. Yaya papa hihihi, oce David semangat. Siap boy, papa akan mengajarkan cara main bola pada David. David mau jadi pemain bola. Yaya hihihi, mantap, let's go kita belajar main bola. Semangat Yudi, Mas Yudi, kita harus bicara. Ujar Giselle tiba-tiba. Yudi yang hendak mengambil bola seketika menoleh. Yudi tidak bisa menyembunyikan perasaan senang saat Giselle memanggilnya dengan sebutan Mas. Ditambah lagi Giselle berkata pelan, tidak marah-marah seperti biasa. Tentu saja boleh, kamu mau bicara apa? Kita bicara di sana saja. David main bolanya sama motornya dulu ya sayang. Mama ada perlu sama papa. Ujar Giselle sambil menarik motor aki David dan mendekatkannya pada David. Lagi-lagi Yudi tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya saat Giselle menyebutnya papa. Apa ini pertanda Giselle sudah memaafkannya? Sementara itu Giselle sudah jalan ke bangku yang letaknya tidak jauh dari David. Kamu mau bicara apa? Tanya Yudi begitu dia sudah duduk di samping Giselle. Giselle menarik pelan nafasnya dan tatapannya tertuju ke depan. Giselle benar-benar tidak mau menatap Yudi. Begini Yudi, ini tentang masa lalu kita. Saya ingin kita segera memberitahukannya pada Darman. Saya tidak mau menyembunyikan apapun dari dia. Jadi saya mohon banget, untuk kali ini tolong kerjasamanya. Ujar Giselle. Aku tidak mau. Ujar Yudi cepat. Maksud kamu apa? Tanya Giselle seketika menoleh. Ya untuk saat ini aku tidak mau Giselle. Aku belum siap, kalau Darman marah padaku dan melarangku bertemu dengan David. Aku belum puas main sama David dan aku masih ingin bermain dengannya. Dia tidak akan melarang kamu Mas Yudi, karena David itu juga anak kamu. Jadi saya mohon Mas Yudi, untuk kali ini saja tolong bekerja sama dengan saya. Saya berjanji, sekalipun Darman marah, saya akan berusaha meyakinkannya supaya mengizinkan kamu bertemu dengan David. Ujar Giselle pelan. Apa kata-kata kamu bisa dipegang? Tentu saja, kalau tidak, udah dari kemarin saya melarang kamu bertemu dan main dengan David. Saya juga gak mau jadi ibu yang egois untuk David. Karena saya sadar sampai kapanpun kamu adalah papanya David. Baiklah saya siap mengatakan semuanya pada Darman. Tapi sebelumnya apa kamu sudah memaafkanku? Saya belum bisa sepenuhnya memaafkan kamu Mas Yudi, dan demi David saya akan berusaha memaafkan kamu. Tapi untuk kita kembali bersama saya mohon sekali lagi tolong lupakan niatan kamu itu. Banyak perempuan di luar sana yang bisa kamu jadikan istri, jadi saya mohon lupakan saya, ini demi kebaikan kita bersama. Jujur Giselle, sayangnya aku gak bisa Giselle. Mas Yudi, tegas Giselle, aku hanya mencoba jujur Giselle kalau aku belum bisa melupakan kamu,
sekalipun kamu mohon-mohon aku tidak akan melakukannya. Tapi kamu tenang saja, karena kamu juga sudah memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku pada David. Aku tidak akan lagi berusaha mengganggu hubungan kamu dengan Darman. Biarlah rasa cinta ini aku pendam sendiri. Anggap saja ini adalah hukuman buatku, ujar Yudi pelan. Mas Yudi, ujar Giselle melemah. Tidak apa-apa Giselle, aku pantas mendapatkan ini semua. Hanya saja kalau boleh aku meminta, kamu harus bahagia dengan Darman. Karena kalau enggak, aku akan kembali berusaha merebut kamu dari Darman. Giselle tersenyum haru mendengarnya. Akhirnya sebentar lagi hidupnya akan kembali damai seperti dulu, dan sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkannya. Iya dan terima kasih Mas Yudi. Saya juga berharap semoga Mas Yudi dipermudahkan dengan semua urusannya dan segera menemukan perempuan yang tepat. Aku yang seharusnya berterima kasih Giselle. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Ini adalah kesempatan paling berharga dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Maksudnya kesempatan apa? Kesempatan kalau kalian ingin selingkuh DIBELAKANGKU, iya. Marah Darman. Darman yang sebelumnya mencoba meredam amarahannya, dan ingin minta penjelasan Giselle. Malah disuguhkan pemandangan yang sangat menyakitinya. Emosi Darman seketika tak tertahankan saat melihat Giselle duduk bersama Yudi. Ditambah lagi mereka juga terlihat sangat akrab. Bahkan saking asiknya mereka ngobrol, mereka sampai membiarkan David main sendiri. Giselle dan Yudi sangat terkejut melihat kedatangan Darman. Sejak kapan Darman datang? Giselle sampai berdiri dari duduknya melihat wajah marah Darman. Selama mengenal Darman baru kali ini Giselle melihat Darman semarah ini. Kenapa kalian diam saja? Kalian pasti tidak menyangka bukan, kalau aku tiba-tiba datang dan memergoki perbuatan jahat kalian. Marah Darman. Maaf lirih Giselle. Giselle benar-benar takut melihat Darman marah. Maaf untuk apa? Aku benar-benar tidak menyangka Giselle, kamu ternyata perempuan yang sangat munafik dan pembohong. Sudah jelas Yudi pernah mencampakkan kamu, dia juga memberikan begitu banyak penderitaan untuk kamu. Tapi dengan mudahnya kamu menerimanya lagi. Kamu bahkan berusaha menutupi semua perbuatan jahatnya. Kenapa? Apa karena kamu masih mencintainya? Giselle semakin terkejut mendengarnya. Jadi Darman sudah tahu tentang masa laluku, tapi dari mana dia bisa tahu semua itu? Batin Giselle. Enggak salah. Tolong dengarkan dulu penjelasanku, ujar Giselle pelan. Penjelasan apa lagi? Aku benar-benar kecewa pada kamu Giselle. Lo juga Yudi, ujar Darman beralih menatap marah Yudi. Yudi yang mengerti kemarahan kakak sepupunya hanya diam saja. Plak. Giselle dan Yudi sama-sama terkejut. Darman melayangkan tangannya memberi pukulan pada Yudi. Teriak Giselle. Darman tidak peduli dengan teriakan Giselle, dan pukulannya semakin menjadi. Papa. Giselle yang hendak menghentikan pukulan Darman, seketika menoleh. Giselle kembali terkejut begitu sadar dengan keberadaan David. Giselle langsung berlari cepat menghampiri David. Giselle membawa David masuk ke rumah. Papa, Mama, protes David saat Giselle membawa paksa dia. Enggak sayang, Papa hanya sedang olahraga. David main di rumah saja, ujar Giselle berusaha mencari alasan. Giselle tidak mau David melihat kemarahan Darman. Bibi Alice, tolong Bibi, ujar Giselle sambil berlari. Yoyoyong Bibi. Oce David meniru Giselle. Jika kondisinya sedang normal, mungkin Giselle sudah tertawa ngakak mendengarnya. Tapi ini karena situasinya lagi mendesak, Giselle tidak memperdulikannya. Tujuan Giselle hanya mencari Bibi Alice. Bibi Alice tolong. Kenapa Giselle? Tanya Bibi Alice keluar dari kamar mandi. Bibi, tolong jaga David dulu dan bawa dia ke kamar Bibi. Nanti Giselle jelaskan semuanya Bibi, ujar Giselle terburu-buru. Iya Giselle,
Nurut Bibi Elis sambil mengulurkan tangannya dan membawa David ke gendongannya. Sementara itu di halaman belakang tampak Yudi hanya diam saja saat Darmen terus memukulnya. Pok plak, kenapa lo diam saja hah? Kenapa lo tidak melawan? Marah Darmen sambil mencengkram kerah baju Yudi. Maaf Darmen, lirih Yudi. Maaf lo bilang, gampang banget mulut lo mengucapkan kata maaf. Lo itu pengecut Yudi. Gue benar-benar sangat kecewa pada lo. Lo menghamili Giselle dan gak mau bertanggung jawab. Lo sudah menghancurkan hidup Giselle dan juga seenaknya ingin mengambil David. Sekarang lo kembali datang, seolah lo gak salah apa-apa. Lo itu gak pantas disebut laki-laki Yudi. Plak, emosi Darmen dan kembali memukul Yudi. Giselle yang sudah kembali ke halaman belakang, menutup mulutnya saat melihat Yudi sudah babak belur. Mulut Yudi sampai mengeluarkan banyak darah. Tolong hentikan teriak Giselle sambil berlari ke arah Darmen dan menarik perut Darmen sekuat tenaganya. Lepas Giselle, aku harus memberi pelajaran pada laki-laki brengsek ini. Marah Darmen dan berusaha melepas tangan Giselle. Enggak aku tidak akan melepaskannya. Aku mohon dengarkan dulu penjelasan kami. Ujar Giselle dan terus berusaha menarik Darmen. Penjelasan apa? Penjelasan kalau kalian ingin kembali bersama. Pantas saja kamu tidak pernah mengucapkan kata cinta padaku, ternyata kamu masih mencintai mantan kamu. Wajar saja, kalian sudah menghabiskan 3 tahun bersama, sedangkan bersamaku, 3 bulan saja belum ada. Kamu itu munafik Giselle dan aku sangat muak pada kalian berdua. Emosi Darmen melepaskan kuat pegangan tangan Giselle, kemudian pergi. Karena marahnya, Darmen sampai gak bisa berpikir jernih dan mengontrol kata-katanya. Bersambung.